Ya pemirsa, karakteristik sebuah daerah yang ada di pesisir ini biasanya ditandai dengan adanya pertemuan dua arus air antara air laut dan juga air tawar yang biasanya ada di daerah muara atau kuala. Dan akhirnya ini akan membentuk sebuah aliran sungai. Nah, di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga terdapat sebuah sungai yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan juga biota-biota yang ada di dalamnya. Nah, ikuti keseruan saya di Jelajah Borneo. Saya mau kemana aja? Yang pasti saya akan susur sungai, Sungai Hitam Samboja. Sebelum memulai perjalanan, saya menemui Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pok Darwis, Sungai Hitam Lestari terlebih dahulu. Dan sesuai anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19, maka setiap pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan. Halo Pak. Halo. Pak Aidil ya Pak? Iya, siap. Iya, Ketua Pok Darwis ya Pak? Siap, ya. Iya, baik. Kita langsung jalan atau gimana nih Pak? Pagi dulu saya ucapkan Pak Dewi, Iya. Bu Dewi, Iya, iya Pak. datang berkunjung ke tempat kami. Sebelum berkunjung, Oke. tolong pakai protokol. Oh, pakai hand sanitizer sesuai anjuran pemerintah, protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Jadi setelah ini kita akan diajak untuk menyusuri Sungai Hitam ya Pak. Ya. Jadi status wisata ini kan susur sungai nih. Iya, Jadi Pak. kiri kanannya nanti kita melihat habitat. Mm-mm. Sebelah situ ada bekantan, ada macam-macam juga habitat yang lainnya. Oh, baik. Terus kita akan lihat juga tanaman-tanaman di sini nih. Kita lihat di depan kita ini sudah ada pohon apa nih Pak? Nipah ya Pak ya? Nipah dengan mangrove, Bu. Ada mangrove juga. Mangrove ini yang biasanya di Sebagai pakan mereka, makan bekantan mereka. Makan- Pakan bekantan. pakan bekantan. Itu kayaknya udah ada bekantan ya Pak ya di ujung sana ya? Udah. Tapi kalau kita jalan ini terganggu nggak sih Pak mereka dengan suara mesin kapal? Oh enggak. Oh, karena mereka sudah terbiasa dengan manusia, Bu. Sudah. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah biasa dengan kunjungan-kunjungan wisatawan ya Pak ya? Siap. Baik, kita langsung aja ya Pak kalau gitu. Ini kapalnya yang sebelah mana nih Pak yang mau kita Ini, Bu, pakai? yang- Oke. Penggunaan jaket pelampung juga menjadi hal wajib ketika akan menyusuri Sungai Hitam Lestari. Aspek keselamatan sangat diutamakan supaya saat pengunjung menikmati Sungai Hitam Lestari tidak was-was akan insiden kecelakaan di tempat wisata air. Jadi nggak terlalu jauh untuk bisa melihat salah satu satwa endemik yang ada di Sungai Hitam Lestari ya Pak ya. Sekarang sudah ada kata lestarinya karena memang masyarakat di sini sudah melestarikan begitu Pak ya, Ya, melestarikan habitat yang ada di Sungai Hitam ini. Jadi cukup beberapa menit saja kita tadi dari pelabuhan ya Pak, dari dermaga depan ya Pak, untuk bisa melihat bekantan-bekantan. Dan mereka tuh santai banget duduknya. Ini masih jam 9 ya Pak. 9. Ini masih jam 9 lewat dan mereka masih duduk di atas pohon. Memang begitu Pak ya, mereka kalau pagi hari keluar dari Sebenarnya bekantan ini kalau begini hari teduh begini dia kebanyakan itu keluar. Oke. Artinya ha-ha. tidak terusik dengan kegiatan manusia gitu loh, Oke. aktivitas manusia. Jadi memang hidupnya mereka berkelompok ya Pak ya. Ya, Tadi kita berkelompok. lihat di depan ada satu kawanan Betul. begitu, Heeh. lebih dari 5 kayaknya Pak ya. Betul. Yang ini juga plus anak-anaknya nih ya kayaknya Pak ya. Iya, Yang kecil-kecil tuh. Betul. Semua pada bawa anaknya lagi makan pucuk daun ya Pak. Iya, Ini pohon apa Pak namanya? jenis mangrove, Bu. Mangrove-nya ya. Jenis rambai sungai tapi kalau bahasa latinnya mangrove lah kita gitu. Oh gitu. Biasanya di sini sama warga disebutnya rambai sungai ya rambai Pak ya. sungai. Pucuk daunnya ini yang menjadi makanan favorit dari bekantan. Jadi bekantan ini dia memiliki karakteristik spesifik yang khusus ya Pak ya. Iya, betul. Ekor panjang, kemudian punya hidung yang panjang juga gitu ya Pak Iya, ya. betul. Dan warna bulunya juga agak sedikit cerah daripada spesies monyet lainnya ya Iya. Pak ya. Jenis kerak mungkin ya. Jenis kera ya. Ha.
Nah, ini di sini. Jadi memang kalau kita dilihat di depan juga ada tempat demplot penelitian dari BKSDA ya, Ya, Pak ya. betul. Bahwa di sini memang dijadikan tempat penelitian untuk habitat Bekantan. bekantan. Di sini masih lestari. Tapi kalau zaman dulu seperti apa, Pak? Apakah di sini memang banyak sekali dan sekarang memang berkurang atau seperti apa? Untuk Kalau bekantannya? jumlah habitat dari yang tahun dulu yang udah lalu-lalu itu tetap aja Bu, artinya tidak pernah ada tambahan gitu loh. Artinya apa, tidak ada perubahan gitu. Karena bekantan ini dari dulu tuh memang sudah kita jaga gitu untuk masyarakat lokal di sini gitu. Iya, Khususnya masyarakat lokal sini alhamdulillah sekarang tuh sudah sadar bagaimana habitat bekantan ini termasuk jenis monyet gitu, kalau kita monyet gitu kan, yang dan juga endemiknya Kalimantan gitu loh. Hanya ada Kalimantan, dengan mungkin Malaysia mungkin punya, ada sebagian negara yang punya gitu loh. Tapi yang khususnya itu Kalimantan yang ada Kalsel dengan di sini gitu loh. Nah, ada beberapa memang ekowisata, banyak ekowisata yang menawarkan bekantan untuk dijual gitu kan, artinya dijual, dipromosikan supaya ada daya tarik wisatanya ada. Tapi Untuk dikunjungi untuk gitu ya, Pak, dikunjungi rata-rata tamu itu nggak pernah yang harus berhadap, yang ketemu langsung gitu loh dengan hewan ini. Kalau di sini alhamdulillah beberapa tamu, baik tamu khususnya tamu di sini rata-rata itu pembesar yang datang, baik bupati, kemudian kemarin Wakapolres juga datang kemari dengan ibu, datang ke sini berkunjung melihat ini juga, Wakapolres Tenggarong. Alhamdulillah mereka sangat antusias gitu, bahwasanya bekantan ini betul-betul sudah bekantan Sungai Hitam Lestari udah betul-betul cocok gitu loh, dengan artinya dengan manusia, nggak biasa aja gitu loh, dengan aktivitas yang ada dikerjakan oleh masyarakat di sini itu biasa gitu, dan mereka sudah paham juga bahwasanya bekantan ini udah terlindungi gitu. Oh begitu. Jadi memang warga di sini Udah sudah memberikan ruang zonasi sendiri gitu loh Bu. iya, sudah teredukasi juga Pak ya, betul. sehingga tidak ada konflik antara manusia Betul. dengan bekantan, dan akhirnya mereka juga terlihat nyaman dengan kondisi seperti ini, di mana Betul. nantinya ada lalu lalang kapal, kemudian ada wisatawan yang melihat, foto begitu ya Pak ya, mendekat. Asalkan tidak ramai kali Pak Iya, ya, betul, betul. tidak mengganggu keberadaan mereka ya. Inilah yang menjadi daya tarik dari Sungai Hitam Lestari. Sungai Hitam Lestari disematkan oleh warga sekitar karena memiliki air dengan warna yang hitam. Namun kini, akibat alih fungsi lahan di sekitar sungai untuk berbagai keperluan industri, perlahan warna air sungai tak lagi hitam. Meski begitu, masih ada beberapa titik yang dijaga oleh masyarakat dari kerusakan alam. Ya, kali ini saya dibawa ke satu tempat masih di aliran sungai, Sungai Hitam, begitu ya Pak ya. Pak Aidil membawa kami ke satu tempat yang masih original banget, masih terjaga alamnya, habitatnya, dan kami dikasih lihat bahwa inilah dulu cikal bakal dari Sungai Hitam itu, begitu ya Pak ya. Jadi ini adalah aliran anak Sungai Hitam. Jadi ini airnya seperti kita kayak bercermin, seperti kayak di daerah Berau ada danau Labuan Cermin. Di sini nih benar-benar sungainya kayak kita bisa bercermin. Jadi dasar sungainya terlihat, kemudian rumputnya juga terlihat, bahkan akar rumputnya pun kita bisa lihat. Ya ampun, Pak, ini memang benar seperti ini dari dulu ya Pak ya di sini. Benar, memang seperti ini dulu. Dan di Sungai Hitam ada berapa anak sungai yang seperti ini Pak? Kalau untuk sekarang ini mungkin sekitar ada paling 6 anak sungai aja lagi yang begini. Yang sisanya udah. Memangnya aslinya dulunya tuh berapa Pak? Ada berapa anak sungai yang seperti ini? Dulunya itu ada 24 anak sungai yang mengalir ke sungai besar, Sungai Hitam ini. Oh. Tapi karena ada penggunaan lahan begitu Pak ya di bagian hulu sungai begitu Pak ya, di dataran ya Pak ya, akhirnya membuat Sungai Hitam ini ya sedikit-sedikit mulai
tercemar gitu Pak ya, tidak lagi berwarna hitam ya Pak ya. Kan aslinya warna hitam ini tercipta karena air dari rawa gambut begitu ya Pak ya. Betul. Rawa gambutnya yang seperti ini ya Pak ya. Ya. Rata-rata air yang mengalir dari rawa yang gambutnya luas rata-rata begini, tapi kebanyakan mayoritas itu yang banyak pepohonannya, yang airnya begini. Ini ya Pak, seperti saat ini. Seperti saat ini ya. Ini kita kalau lurus ke depan sana ini kan juga masuk ke hulu anak sungai ya Pak ya. Iya, ke hulu anak sungai benar. Dan kita bisa lihat itu tuh celahnya sangat kecil sekali, ya ampun. Dan daun-daun pepohonan dari satu sisi ke sisi lainnya hampir bersentuhan. Jadi kayak membuat satu kanopi begitu ya Pak. Betul. Kita kalau jalan di sini nggak tahu ya di sungai Amazon itu seperti ini apa enggak sih. Tapi kayaknya kayak bukan ada di Samboja gitu ya Pak ya. Kayak bukan ada di Samboja, kayak entah di mana gitu. Belum lagi dengan suara-suara serangga, burung masih kita bisa dengar, lihat suasana begini. Dan meskipun Sungai Hitam Lestari saat ini sering dikunjungi oleh wisatawan, tapi memang daerah-daerah yang original kayak gini tidak dibuka untuk umum ya Pak ya. Betul. Alasannya kenapa Pak? Alasannya kalau kita buka untuk umum nantinya akan rusak. Karena apa? Pasti para wisata itu akan melihat kepengennya aku harus mau begini, begini, akhirnya rusak lah. Maksudnya begini-begini itu apa Pak? Mau berenang ya, begitu Pak ya? Berenang apa dan sebagainya, nanti ada aktivitas pegang apa dan sebagainya itu akan rusak gitu. Jadi ini pun makanya kami tutup dulu untuk sementara ini gitu loh. Jadi harap maklum begitu Pak ya. Ya, jadi harap maklum untuk publik bahwa ini juga bukan untuk apa ya Pak ya, untuk publikasi, tapi memang ini menjaga ekosistem untuk memang kemaslahatan orang banyak ya Pak. Karena air ini memang digunakan oleh masyarakat di sini yang mayoritas berada di tepi pesisir, di tepi pantai ya Pak ya. Betul. Untuk bahan baku air tawarnya memang sangat dijaga sekali, karena kalau saat musim kemarau bisa jadi kesusahan air bersih ya Pak ya. Ya, betul. Yang seperti ini nih dijaga. Jadi ketika nanti kalau kita promosikan yang begini, otomatis memang saya ke depan itu pengen sih membawa tamu tuh yang mempromosi lebih mengenal lagi loh masalah Sungai Hitam. Ini sebenarnya Sungai Hitam, tapi yang saya takutkan pada saat ini sudah terlalu besar nanti kunjungan itu akan rusak gitu nantinya. Dan pasti ada dampaknya begitu ya pasti Pak ada ya. dampaknya gitu. Benar. Meskipun dari pihak Pokdarwis ataupun pemerintah tetap membuat program-program pelestarian, tapi dikhawatirkan ya Pak ya. Iya. Dikhawatirkan tidak bisa membendung yang namanya kerusakan-kerusakan itu. Karena saya aja tadi datang ke sini, saya kepengen banget berenang. Tapi setelah dikasih tahu jangan berenang, akhirnya urung niatnya. Padahal itu kan cuma 1 meter aja ya Pak ya. Iya. Cuman itu tadi kalau masuk ke dalam yang pasti nanti si rumput-rumputnya ini bakal rusak dan sebagainya. Ini rumputnya lucu banget. Jadi dia ngikuti gerak arus aliran air. Ini airnya lagi ke hilir ya Pak ya nih ya. Jadi dia pada ke sana. Nanti kalau air pasang berarti ngikutin juga ke sana ya Pak. Aduh, cantik banget. Kalau soal satwanya sudah pasti di sini sangat terjaga ya Pak. Betul. Bekantan pasti ada, ular juga ada begitu ya Pak. Ya, betul. Nah, yang di sini nih juga rumput-rumput ini jadi tempat bertelurnya, sarangnya ikan-ikan. Benar. Ikan-ikan apa sih Pak yang sering ada di sini? Jenisnya lele, gabus, nila, udang gitu ya. Pak. Ada juga udang cuma yang paling banyak itu ada jenis ikan yang kecil itu semacam mas koki apa yang sekarang itulah gitu. Oh, betul. gitu. Yang sudah banyak di sini. Ada di sini ya. Ya. Ya ampun. Nah, itulah ikannya tuh udah kelihatan tuh. Oh iya. Ini ikannya. Bener-bener kayak cermin. Ya ampun, keren banget. Jadi pemirsa, saya wakilkan saja kesininya, begitu ya Pak ya. Karena memang tempat ini tidak dibuka untuk umum. Kami wakilkan dari visual-visual kami, dari gambar-gambar kami ya. Silakan kita saksikan di sini.
Sungai Hitam Lestari yang mengalir di Kecamatan Samboja memberikan manfaat yang besar bagi warga sekitar. Profesi sebagai nelayan ditekuni oleh sebagian warga Samboja. Tak hanya nelayan tangkap di aliran Sungai Hitam Lestari, namun juga hingga ke laut lepas. Meski begitu, warga Samboja tetap bijak dalam mengelola alam, memanfaatkan hasil alam dengan tetap mengutamakan keberlangsungan ekosistem. Keberadaan Sungai Hitam Lestari ini sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat, begitu ya Pak ya, di sekitar Kampung Lama dan juga sekitarnya, begitu ya Pak. Betul. Ya. Jadi di sini tidak hanya warganya menjadi nelayan dari hulu ya Pak ya, yes. Dari hulu, tengah sampai ke bagian muaranya sana, tapi juga memanfaatkan untuk beragam kebutuhan hidup, begitu Pak ya. Betul, untuk mencukupi keperluan hidupnya, tapi tetap dengan bijak ya Pak ya. Yeah. Upaya apa sih Pak yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat, khususnya juga dari Pok Darwis begitu, dalam hal pelestarian alamnya Pak? Upaya dari masyarakat, alhamdulillah sekarang ini sudah bisa dirasakan. Beberapa masyarakat Kampung Lama sudah banyak sekali membantu dalam segi tenaga maupun dukungan, karena mengingat ketika masyarakat Kampung Lama sudah memiliki ini, timbullah rasa keinginan untuk bagaimana sih menciptakan ekowisata yang bagus. Kalau dilihat di sini, saat ini kita sudah berada di tepi Sungai Hitam. Kita bisa melihat di sini tidak hanya pohon mangrove, tapi juga ada pohon. Ini pohonnya satu macam aja nih Pak. Ini apa sih Pak? Pohon apa sih? Minyak kayu putih. Pohon minyak kayu putih. Eukaliptus itu ya Pak ya, sebutannya ya? Eukaliptus. Tapi benar bisa dibuat minyak kayu putih gitu Benar Pak? Bisa. Jadi ini dimanfaatkan oleh, khususnya di kelompok nih, kita manfaatkan sudah ini sebagai UMKM Pok Darwis sendiri, baik secara kelompok maupun masyarakat. Prosesnya kita ambil dulu daun, terlebih dahulu daun yang lebih tua, mungkin yang lebih tua. Kalau yang begini nih masih muda, ini kandungan minyaknya sangat kecil gitu. Berarti yang tua lebih besar dan lebih hijau gitu ya Pak ya, warnanya ya. Kemudian diapain Pak? Ini kita suling, kita penyulingan ya Pak ya, penyulingan. Proses penyulingan. Nah kita suling itu kurang lebih 4 jam dengan menggunakan alat yang tadi yang ada di tempat kita. Nah disitulah kita proses selama 4 jam. Dalam penyulingan yang kami lakukan itu sekitar 40 kilo daun, itu kita dapat sekitar 10 mili minyak kayu putih yang didapat. Sedikit sekali itu Pak. Memang kalau kita pikir dari jumlah kilonya itu banyak, karena memang kandungan minyak yang ada di daun ini sangat kecil. Oh, itu mengapa kalau dijual yang dalam kemasan, yang dijual di pasar harganya sangat mahal. Ternyata memang susah ya Pak ya untuk mendapatkan minyaknya ya. Satu daun ini pun belum tentu ada setetes ya Pak ya. Dan biaya operasionalnya itu lebih tinggi gitu loh, agak tinggi gitu. Kemudian yang telah dilakukan oleh UMKM di bawah binaan Pok Darwis ini, minyak kayu putihnya sudah dijual kemana? Apa mungkin telah dipasar ke lingkup Samboja saja atau sudah sampai keluar kota begitu Pak? Dan alhamdulillah sekarang pemasarannya melalui promosi teman-teman sudah banyak kami jual, khususnya di lingkungan kami di Kelurahan Kampung Lama, yang kami sudah salurkan dan kami jual itu. Alhamdulillah juga ada juga yang sudah keluar, khususnya di perusahaan-perusahaan yang mendukung kami, yang membina kami. Nah di situ udah ada juga.
butuh perjuangan untuk mendapatkannya ya. Jadi kalau saat air pasang, posisinya pasti bakal ini bisa terendam gitu ya, terendam di air. Kita buka satu yuk. Jadi pohon nipah ini masih satu family sama pohon palem-paleman gitu ya. Ini bentuknya pipih gini, tapi kalau dibuka dalamnya seperti kolang-kaling gitu. seperti kolang-kaling. Rasanya Daging kayak buahnya berarti bening ya? Iya. Berarti ini kalau misalnya pas lagi posisinya kematangannya pas, ini bisa kita makan dengan mudah ya? Iya. Lembut dia. Lembut ya. Jadi nggak sabar kalau ini diolah menjadi Cake. jadi cake, jadi kue. Pasti nih enak banget. Yuk kita akan bawa ini ke rumah produksi untuk dibuat menjadi makanan. Terus dikupasin aja. Pemanfaatan hasil alam di sekitar Sungai Hitam Lestari lainnya yaitu sebagai bahan pangan. Buah nipah yang memiliki bentuk seperti buah kelapa ini dijadikan bahan campuran aneka makanan seperti kue. Karena memiliki daging buah dengan tekstur yang basah, lembut, dan licin, maka warga mengkreasikannya dengan resep kue yang menggunakan bahan serupa, yaitu daging buah kelapa. Bahan yang digunakan antara lain telur, gula, tepung jagung atau maizena, sedikit garam, susu kental manis, dan air kelapa muda. Adonan ini dimasak di atas api sedang sambil terus diaduk. Kemudian, potongan buah nipah dan buah kelapa serta parutan keju dimasukkan. Adonan terus diaduk hingga mengental. Jika sudah masak, adonan dituang ke dalam loyang yang sudah diberi tambahan coklat sebagai penambah rasa. Dan dilapisi dengan kocokan putih telur dan ditaburi bubuk coklat. Terakhir, dipanggang di dalam oven hingga masak dan kering. Akhirnya sudah jadi juga yang kita buat, namanya kelaper tart ya. Kelaper tart gitu. Gimana? Nipah tart. Oh, nipah tart ngomongnya. Memang dia adonannya mirip kayak kelaper tart ya. Semua resepnya bahan-bahannya mirip dengan kelaper tart. Ini memang makanan asli dari Sulawesi Utara ya, kalau nggak salah ya, dari Manado ya. Nah, ini dikreasikan sama teman-teman di Pok Darwis, khususnya yang anak-anak mudanya nih, dengan menggunakan bahan lokal, yaitu buah nipah. Tapi sebelum cicip ini, saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang mendasari kalian-kalian semua akhirnya mau bergabung di Pok Darwis ini. Ini kan masih muda-muda gitu ya, gabung di Pok Darwis untuk kemajuan wisata di Samboja, khususnya untuk yang di aliran sungai ini, Sungai Hitam. Apa sih kalian kenapa mau ikut gabung gitu? Awalnya kalau saya sih tertarik kan, emang sering jalan-jalan, suka juga kemana-mana. Pas lihat ternyata di daerah sini dekat rumah ada wisata, kenapa enggak kalau kita bisa bantu, ya udah bantu. Oh gitu, memang dari awal, dari kecil kali ya di sini ya, sudah lihat memang potensi yang dimiliki sama kampung ini, kampung lama ya, kampung lama di Kecamatan Samboja, akhirnya ikut serta turun gitu ya sama teman-teman semua ya, untuk gabung memajukan pariwisata di sini. Sekarang waktunya kita mau cicipi ya. Jadi memang nggak ada salahnya untuk meluangkan waktu ke pesisir Kutai Kartanegara, letaknya tidak jauh dari ibu kota, baik itu kota Balikpapan ataupun juga kota Samarinda. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam, khususnya wisata alam, ekosistem yang masih terjaga, tanaman, pohon-pohon, hutan mangrove, dan juga satwa langkanya yaitu bekantan. Makanannya juga nggak kalah yang patut dicoba nih ya, nggak kalah menariknya nih. Sekarang kita mau coba. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku. Yuk, cicip yuk, boleh nggak sih? Boleh.